Maaf Pak, video dulu apa presentasi? Video dulu ya. Baik, mari kita saksikan bersama video dari inovasi Mobile Class Mario dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng mengembangkan sebuah inovasi yang bernama Mobile Class Mario. Inovasi ini berawal dari tingginya pengguna elektronik di kalangan siswa seperti Android atau smartphone. Dengan kondisi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng mulai menjaring beberapa ide-ide inovatif dari beberapa sekolah dan memilih inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini. Inovasi ini mulai diterapkan di SD Negeri 135 Salembuk Mario dengan menggunakan pendekatan e-learning. Pada awalnya, inovasi ini dikembangkan sebagai sumber belajar anak-anak secara mandiri setelah pulang dari sekolah, dan bagi guru ketika mengajar di kelas. Seiring dengan proses penerapannya dan munculnya wabah COVID-19, maka aplikasi ini dikembangkan menyelesaikan sistem pembelajaran jarak jauh. Aplikasi ini diberi nama Mobile Class Mario. Mobile Class Mario ini terdiri atas 6 menu. Yang pertama adalah menu absen. Dengan menu absen ini kita dapat melihat rekap kehadiran siswa setiap hari dan kita juga dapat memantau lokasi siswa di mana dia berada. Menu yang kedua adalah menu materi. Dengan menu materi ini kami telah menambahkan beberapa ringkasan materi dan juga beberapa tambahan informasi, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan dalam bentuk animasi yang dapat dimanfaatkan siswa untuk belajar secara mandiri. Menu yang ketiga adalah menu room tugas. Menu yang keempat adalah menu room meeting. Dengan menu room meeting dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk melakukan meeting secara online atau dapat melakukan pembelajaran secara virtual. Di menu perpustakaan ini terdapat berbagai macam jenis buku yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar di rumahnya. Dan menu yang terakhir adalah menu kalkulator dengan inovasi pelayanan publik yang disampaikan dengan judul Mobile Class Mario, dan sebagai kepala dinas memberikan apresiasi. Itu ada manfaat yang pertama, menjaga kualitas pendidikan di masa pandemi COVID-19 dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Dan kedua, meningkatkan literasi ICT guru, siswa, dan orang tua. Dan ketiga, Ya, kami persilahkan pada inovator untuk mengambil tempat. Ya, waktunya 7 menit Pak. Mohon dimaksimalkan. Sudah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim inovasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng akan memaparkan inovasi kami yang berjudul Mobile Class Mario. Mobile Class Mario merupakan kelas digital yang berbasis Android dan digital. Jadi Mobile Class Mario merupakan kelas digital yang menyenangkan, aktif, reflektif, inovatif, dan objektif. Kita pahami bersama bahwa salah satu fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng adalah tetap menjaga kualitas pendidikan di lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng. Akan tetapi kita pahami di era pandemi yang melanda negeri kita yang mulai di tahun 2020 telah menampakkan dampak terhadap kualitas pendidikan. Hasil kajian dan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ternyata anak merasa tidak senang dengan belajar dari masa pandemi. Ini terlihat dari hasil yang menunjukkan bahwa sebesar 58% data survei yang terlihat bahwa anak itu merasa tidak senang belajar jarak jauh. Demikian pula hasil kajian yang dilakukan oleh pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa cara-cara belajar anak siswa SD di masa pandemi itu hanya fokus untuk mengerjakan soal dari guru dan juga hanya belajar melalui TV. Hal yang sama terjadi di wilayah Kecamatan Mario, khususnya di SDN 135 Salopo Mario. Berdasarkan hasil survei dan tanya jawab kepada siswa-siswa kami, ternyata dalam proses pembelajaran siswa merasa bahwa guru cenderung hanya memberi tugas sesuai dengan jadwal pelajaran. Demikian juga kami memperoleh gambaran bahwa guru hanya menunjukkan materi pelajaran dan jarang menjelaskan materi pelajaran tersebut. Dan juga hanya memanfaatkan WA group. Selanjutnya kami mencoba melakukan wawancara terhadap teman-teman guru, menunjukkan data bahwa ternyata guru mengalami kesusahan atau sulit mengajarkan pada waktu menggunakan WA group. Kita pahami di masa pandemi itu salah satu alat pembelajaran yang digunakan guru hanya WA group. Ternyata teman-teman guru mengalami kesulitan dan juga hasil wawancara kami terhadap beberapa orang tua di wilayah kami melihat bahwa terjadi kecenderungan penurunan pengetahuan di anak-anak mereka, sehingga ini berdampak pada menurunnya hasil belajar siswa kami yang menurun mencapai 65% ketuntasannya. Akhirnya kami mencoba mendesain suatu aplikasi dengan tujuan yang pertama menjaga kualitas pendidikan di lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan literasi ICT guru, siswa dan orang tua. Dan yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, akan menghasilkan suatu produk yang sifatnya adaptif dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kontribusi terhadap capaian nasional di angka Romawi keempat di sini, inovasi ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap tekanan normal baru, di mana dalam kontribusi terhadap capaian nasional di sini kita dapat beraktivitas baik guru, orang tua dan siswa dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena aplikasi ini berbasis digital, siswa dapat mengajar di rumahnya dan anak-anak kita tetap bisa dapat menikmati pelajaran di rumahnya. Dan di sini deskripsi inovasi Mobile Class Mario merupakan kelas digital sesuai dengan latar belakang tadi, bahwa kita mencoba mendesain suatu kelas yang dahulunya diterapkan di sekolah. Dengan adanya masa pandemi ini mencoba mendesain suatu ruang kelas digital di mana anak-anak akan merasa bahwa ternyata kelas itu dapat dia nikmati walaupun di masa pembelajaran jarak jauh. Mobile Class Mario ini
kita lihat dari segi inovatifnya. Yang pertama, Mobile Class Mario bersifat e-learning atau berbasis digital, di mana keunggulan dari inovasi ini dapat digunakan baik di Android, di tablet, dan di komputer. Selain itu, inovasi ini sesuai dengan lingkungan kami di Kabupaten Sopeng, di mana aplikasi ini dapat digunakan baik bersifat online maupun bersifat offline, dan tentunya ini mengarah pada salah satu program Kemdikbud, yaitu proses digitalisasi sekolah. Dan salah satu keunggulannya juga bahwa inovasi ini berbasis GPS, di mana kami dapat mendeteksi lokasi di mana siswa-siswa kami berada di masa pandemi. Selanjutnya, dari segi trafikabilitas, inovasi ini kami anggap mudah dan gampang dikelola, di mana kemudahannya aplikasi ini dapat diterapkan hanya dengan modal kemampuan IT berpapasan oleh dan juga kita lihat untuk segi evaluasi, kami tetap melibatkan evaluasi internal dan eksternal dari teman-teman guru dan juga dari komite sekolah, dari unsur eksternal. Selanjutnya faktor penentu, tentunya yang kami lihat di sini yang pertama adalah sejauh mana hasil belajar siswa, di mana hasil belajar siswa di sini mencapai 99% dan literasi ICT siswa di masa setelah penerapan aplikasi ini mencapai 91%, dan juga keaktifan siswa mencapai 100%. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Dewan Juri, saya hormati para panitia, saya hormati dan banggakan inovator dan seluruh hadirin yang sama saya hormati dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat firman-Nya, kita masih diberi kekuatan, terkhusus kesehatan dalam acara kompetisi inovasi. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatul hasanah rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ada latar belakang dasari terciptanya inovasi ini adalah adanya surat edaran Dikbud Ristek nomor 2 tahun 2022 tentang PTM. Jadi selama ini yang dilakukan, kebijakan yang dilakukan adalah pembatasan pembelajaran. Jadi kami selaku penanggung jawab di Dinas Pendidikan sangat mensupport untuk mengangkat bagaimana kita buat inovasi berbasis Android, karena banyak keluhan dari orang tua murid siswa terkait dengan terbatasnya ruang gerak, baik itu karena selama ini kalau daring hanya melalui aplikasi WA. Jadi dengan adanya inovasi ini kita bisa menyampaikan ke. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya ke Pak Ahmar. Singkat saja Pak, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama dari sisi presenter. Jadi kalau presentasi dan waktunya terbatas, maka presenter tidak perlu mengulas 11 pertanyaan itu. Cukup 3 saja. Pertama, apa inti persoalannya, apa inti masalahnya itu dijelaskan.
Yang kedua, apa solusinya dengan inovasi ini? Apa yang dilakukan untuk mengatasi persoalan itu? Dan yang ketiga dampaknya. Itu saja. Tiga, karena kehabisan waktu itu kalau 11 itu kita mau ulas. Apalagi saya lihat presenternya cukup menguasai karena memang betul-betul paham dengan inovasi ini karena beliau yang mendesain. Jadi ada tuh metode pecah pecah itu bisa dipelajari bagaimana kita presentasi dalam waktu yang singkat dengan pokok-pokok yang mau disampaikan itu kena. Saya masuk ke evaluasi. Saya minta kalau bisa dibuat 3 kolom saja. Ya, karena di sini evaluasinya pertama itu indikator yang mau diukur apa. Contohnya kolom kedua sebelum inovasi, kolom ketiga setelah inovasi. Contoh indikator peningkatan keaktifan siswa sebelum inovasi 65%, setelah inovasi 99%. Itu lebih gampang kita ukur baca bagi panelis ya. Ya saya kira itu saja dari saya. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Silahkan Pak. Oh sebentar, ada satu yang juga keunggulannya metode belajar tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak lagi harus sekolah, tapi di rumahnya juga dia harus bisa dan tidak harus jam 7 sampai dengan jam 1. Tapi metode belajarnya adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu. Makasih. Ya, terima kasih. Jadi inovasi yang memanfaatkan aplikasi. Kelemahan dari beberapa inovasi yang memanfaatkan aplikasi itu pertama adalah persoalan jaringan. Nah, kalau misalnya anak-anak itu berada di daerah yang kemudian jaringannya kurang bagus, nah itu bagaimana Bapak mensiasatinya? Nah itu kan perlu dijawab ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudahan dalam penggunaan. Jadi biasa orang menggunakan istilah friendly begitu ya. Jadi ada aspek komunikatif di dalam, tidak hanya satu arah. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah aplikasi inovasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kejelasan alur mekanisme kerja di dalam aplikasi itu. Jadi siapa yang bertanggung jawab sebagai apa, kemudian apa peran dan fungsinya, sehingga nanti itu harus ditetapkan dalam sebuah SK tim atau kemudian dalam sebuah kelompok kerja. Nah, itu harus ada dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah membuat SK yang di dalamnya itu ada tugas-tugas siapa saja yang bekerja untuk menjalankan aplikasi ini. Karena banyak kita temukan aplikasi itu mati dan mandek ya karena tidak jelas siapa yang mengerjakan dan mengoperasikannya. Kemudian banyak juga aplikasi itu tidak berjalan karena kemanfaatannya. Jadi kemanfaatannya itu kadang hanya dari satu sisi. Kemudian updatingnya itu juga perlu, karena kan kalau tidak diupdate itu pasti akan ketinggalan. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk menghadapi tantangan dan masalah-masalah ini bisa dijawab dengan singkat, padat dan jelas. Demikian mungkin dari saya. Mau dijawab dulu? Iya, mau dijawab dulu. Ya, bisa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama dari segi jaringan, memang sengaja salah satu ukuran dari aplikasi ini kami mendesain sesuai dengan kondisi kami di Kabupaten Sopeng, di mana tidak semua lingkungan kami itu jaringannya bagus, sehingga inovasi ini dia bisa offline dan bisa online. Yang pertama dari segi absen yang berbasis GPS, tetap anak-anak setiap pagi melakukan absen, tetapi mungkin tiba-tiba jaringannya kurang bagus atau lokasinya kurang memenuhi standar jaringan, itu tetap setelah dapat jaringan itu akan terkirim berdasarkan hasil rekaman di situ. Jadi ini salah satu keunggulannya.
Yang kedua mungkin dari segi kebijakan dan langsung SK tim, kami punya SK tim, tapi masih dalam ranah satu konsep tim inovasi. Karena kami sukanya sifatnya gotong royong, jadi kami anggap bahwa kami semua aplikasi ini dan kami secara tidak langsung terlibat semua, jadi belum terbagi-bagi. Dan yang kedua dari segi strategi kebaharuan, kenapa salah satu tujuan yang terakhir kami adalah sifatnya adaptif, karena kita ketahui bahwa di SD itu sebentar lagi kita akan menghadapi generasi alfa, di mana generasi alfa itu kita akan menyuguhkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa kami. Makanya ini memang kami mencoba mendesain suatu kelas maya atau kelas digital yang anak-anak itu dimanapun dapat belajar. Makanya kebaharuan ini akan menyambut generasi alfa kami di SD yang akan tetap mengikuti perkembangan, karena salah satu tujuan dari inovasi ini adalah tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Iya, terima kasih. Sekarang kita coba sapa Ibu Fadia. Selamat siang Ibu Fadia. Selamat siang Ibu Fadia. Ibu Fadia. Halo, selamat siang. Selamat siang Bu. Ya, silakan Ibu. Baik, suara saya bisa tertangkap dengan baik ya? Iya, bisa. Bu Uni, bisa ya? Iya Ibu, bisa. Oke, terima kasih. Selamat Pak Arisman, inovator mobile Kelas Mario. Pertanyaan saya, bagaimana mengukur kelas yang menyenangkan itu? Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di keunikan tidak terelaborasi bagus ini keunikannya. Dari segi judul bagus, tetapi bagaimana mengeksplorasi kalimat di keunikan itu nampaknya masih harus distrukturkan lagi. Biasa ini kalimat di keunikan ini Pak, biasa. Jadi tunjukkan bagaimana proses pembelajaran itu, bagaimana menggunakan sistem e-learning itu yang harus ada di keunikan. Saja pertanyaan. Iya Ibu. Cukup Ibu. Terima kasih Bu Uni. Terima kasih Bu. Ya. Untuk Pak Risman, bagaimana mengukur kemenangan Pak? Iya, maaf kurang terdengar Ibu. Iya. Silahkan dijawab Pak. Jadi mungkin yang pertama mengukur dari segi keberhasilannya ya. Jadi yang pertama ada 4 yang kita ukur di sana, yang tentunya yang pertama adalah tetap menjaga kualitas pendidikan Kabupaten Sopeng, tentunya dengan menyiapkan sarana-sarana super belajar siswa di masa pandemi sehingga anak itu tetap anak-anak itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dan tentunya yang paling utama adalah untuk tetap melihat hasil belajar peningkatan hasil belajar siswa-siswa kami. Salah satu indikator hasil belajar siswa-siswa kami siswa kami adalah evaluasi yang dilakukan oleh ibu dan ini tetap dipantau oleh ibu kepala sekolah, bapak pengawas dan juga dari dinas pendidikan untuk melihat sejauh mana peningkatan hasil belajar siswa-siswa kami dengan penerapan aplikasi ini. Yang kedua, untuk mengukur apakah aplikasi ini bagus atau tidak, kami lakukan menggunakan membagikan angket siswa dan orang tua apakah ini suka atau tidak, jangan sampai kita menganggap ini bagus sekali ini aplikasi ternyata tidak dianggap bagus oleh pengguna. Dan ini melihat dari respon dari evaluasi ini sebesar 91 kepuasan dari pengguna dari survei yang kami berikan kepada siswa dan orang tua.
Dan juga yang berikutnya adalah bagaimana tingkat literasi ICT setelah aplikasi ini kami terapkan. Jangan sampai hanya memberatkan kemampuan literasi atau menurunkan literasi ICT guru dan orang tua, bahkan siswa-siswa kami. Ternyata kami melihat bahwa mencapai 91% dari 83% sebelum penerapan ini di tahun 2020 kami survei kembali, sebarkan kembali sejauh mana literasi ICT guru, siswa dan orang tua kami ini mencapai 93%. Jadi ada peningkatan dari sebelum penerapan aplikasi ini setelah penggunaan ini. Dan satu kesyukuran bahwa salah satu poin yang sering juga digunakan oleh orang tua itu ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini dilengkapi oleh buku paket pelajaran siswa dan juga buku-buku referensi, kamus-kamus digital. Jadi bukan hanya siswa yang menggunakan, orang tua juga sangat bersyukur. Orang tua yang guru, orang tua yang mungkin dari latar belakang pendidikan membaca-baca buku, di sana bisa masuk ke aplikasi. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan, silahkan Pak. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan, silahkan Pak. Ya, makasih. Inovasi sekali, Pak. Inovasi ini bagus sekali. Cuman mungkin saya tuh lebih fokus ke kualitas pasca setelah itu anak-anak menggunakan aplikasi ini. Mungkin kalau bisa di dalam tabel seperti yang Pak Ahmad tadi bilang untuk 9C itu dibagi saja kolomnya Pak ya, sebenarnya sudah. Tapi ada indikator situ terkait dengan kualitas anak didik, mungkin dari sisi mata kuliah atau mata ajar yang diberikan itu sebelum dia ada inovasi ini itu rata-rata sekitar berapa, dan setelah ada inovasi ini justru anak didik itu nilai angkanya semakin tinggi. Seperti misal kalau itu bisa dimasukkan itu jauh lebih bagus sekali karena efektivitas daripada alat ini kan sebenarnya kita mau lihat kualitas anak didik sebenarnya ya. Kalau itu bisa jadi diukur Pak, jadi kita kasih masuk dalam ini. Terus saya apresiasi karena ada online, ada offline itu bahan presentasinya. Tadi kan Bapak bilang untuk mengukur ini dari evaluasi dari guru sekolah, tapi itu dimasukkan Pak. Bapak tidak tulis di dalam poin 9C tersebut. Hasilnya Bapak itu banyak sekali Pak. Cuma tidak dieksplor di situ, ya Pak ya, dimasukin supaya mudah-mudahan ini bisa naik ke level Sinovik lagi. Karena ini aplikasi yang sangat bagus. Hanya saja beberapa indikator itu perlu dilengkapi ya. Yang pertama itu nilai anak pasca menggunakan aplikasi ini, ya Pak ya. Iya, mantap Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang ingin ditambahkan Ibu? Sedikit tambahan, jadi memang banyak sekali tadi yang dijelaskan tapi tidak masuk di dalam proposal. Jadi seperti offline dan online itu keunikan juga perlu dimasukkan, salah satu keunikannya. Terus terkait peningkatan literasi, datanya juga tadi sudah dijelaskan ada, tapi harusnya dimasukkan juga sebagai penguat dari hasil. Yang ketiga, satu pertanyaan yang sedikit menggelitik, bagaimana aplikasi ini nanti setelah new normal, karena kita sudah mulai new normal sekarang, kita sudah sekolah tatap muka, bagaimana aplikasi ini selanjutnya? Itu saja, makasih. Terima kasih. Kita beri Mobile Class Mario dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Bu Uni, Pak Risman, sedikit saja. Pak Risman harus percaya diri menyampaikan penjelasan tentang inovasi ini. Jangan pakai mungkin, jangan pakai barangkali Pak. Jadi yakinkan para pembaca proposal bahwa Pak Risman benar-benar melaksanakan inovasi ini. Inovasi situasi saat ini model pembelajaran pakem, ada istilah pakem dulu di metode pembelajaran ya. Ini menarik sebenarnya jika proposal ini diramu dengan baik, dan Pak Risman jangan ragu-ragu untuk menyampaikan jawabannya Pak. Terima kasih Bu Uni. Iya, terima kasih Bu.
Kami persilahkan untuk inovator beserta tim untuk meninggalkan tempat. Bisa minta bantuan karena kami tidak tahu bagaimana kami bisa menjelaskan di proposal. Jadi ini kurang lengkap karena kami hanya melihat dari beberapa karakter di aplikasi itu. Jadi kami tidak tahu. Kami sebenarnya punya banyak referensi untuk mencurahkan ke situ, tapi kami takutnya terlalu banyak atau gimana. Jadi itu saran saya nanti ada contoh-contoh inovasi ya, bisa di-download banyak aplikasi yang inovasi yang terkait aplikasi itu. Nanti kalau nulis proposalnya ikuti alur yang ada di contoh-contoh inovasi itu. Jadi bisa di-download di inovasi chip ya, di Sinovis ya, atau yang sudah dibukukan ya, sudah. Nanti juga kalau mau contoh inovasi nanti proposal nanti kami kasih. Ya, terima kasih Pak. Kepada inovator beserta tim kami persilahkan meninggalkan tempat. Selanjutnya